Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak sekalian. Sehat semua ya. Bapak harap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mari membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pembelajaran dalam Edmodo kali ini kita akan membahas tentang membaca dan menelaah surah Luqman ayat 13 sampai ayat 14. Bahwa dalam pembelajaran yang lalu kita sudah coba untuk memahami kata-kata ya per kalimat dari pemahaman surah Luqman tersebut. Nah, di dalam membaca Al-Quran, hal yang terpenting juga adalah membacanya dengan menjaga tajwidnya. Membaca Al-Quran dengan menjaga tajwid itu disebut dengan membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, tartil yang dimaksud di sini adalah membaca Al-Quran dengan menjaga tajwid. Nah, tajwid itu apa saja, nah Bapak sekalian? Yang termasuk dalam pembahasan tajwid itu adalah yang pertama itu adalah mengetahui makharijul huruf, ya, tempat keluar huruf. Dari makharijul huruf ini, maka nanti kita akan mengetahui sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ya, kemudian ada hukum pembacaan nun mati dan tanwin, ada hukum pembacaan mat, ada pembacaan ro, ada pembacaan alif lam, ada pembacaan hunnah. Nah, banyak pembahasan tajwid yang harus kita pahami dengan baik dan benar. Maka dalam hal ini anak Bapak sekalian, ya, agar kita memperbaiki bacaan setiap hari, tahsin, ya, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apakah membaca Al-Quran dengan terbata-bata tidak baik itu berdosa? Nah, ini yang harus dipahami, nak, ya, bahwa membaca Al-Quran itu walaupun terbata-bata itu ada pahalanya. Tapi ketika membaca Al-Quran itu terus diperbaiki, maka itu berarti berusaha dengan semaksimal mungkin, walaupun dia terbata-bata, dia akan mendapat pahala dari yang dia baca. Tapi alangkah baiknya kalau dia terus memperbaiki setiap hari bacaan-bacaan Al-Quran itu. Ya, maka ketika dia memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran itu dengan baik dan benar, maka pahalanya tentu berbeda dengan yang membaca terbata-bata. Hati-hati dalam membaca Al-Quran, ketika kita salah membaca huruf ba menjadi huruf nun, huruf ta menjadi huruf ya, huruf mim menjadi huruf h, atau ain menjadi a, ha menjadi ha, ini nanti akan berbeda maksud, berbeda pula arti. Ya, karena dalam bahasa Arab itu berbeda dia pengucapan, berbeda artinya. Panjangnya berbeda, beda artinya. Contoh kalimat daraballahu masana, ya, itu artinya Allah membuat, Allah memberikan perumpamaan. Ya, tapi kalau sudah panjang dia daraballahu masana, ini artinya berbeda lagi. Ya. Apa artinya? Allah dengan makhluknya semisal, ya,
saling memberikan umpama. Ini kan sudah artinya sudah apa? Sudah keliru. Kalau dalam bahasa yang lain doroba itu artinya apa? Doroba itu memukul, ya, atau mematikan. Jadi kalau doroballah diartikan ya doroba panjang, maka artinya apa? Bisa jadi dia memaknai ini dengan salah. Karena doroba artinya saling memukul. Ya, saling memukul. Jadi pemahamannya sudah berbeda. Ya. Baik. Mari sama-sama kita perhatikan surah Al-Luqman, ya, surah Luqman ayat 13 dan 14. Maka mari perhatikan screen yang Bapak sebar di video berikut ini. Oke. Mari kita perhatikan. Ya, ini pembelajaran kita ya tentang terbiasa saling menasihati dan berbuat baik. Ya. Nah, ini dia yang kita inginkan adalah surah Luqman. Ya, nak ya. Sebenarnya yang kita pelajari pada saat ini tentang surah Luqman, kita menginginkan bagaimana membaca ayat dan mengidentifikasi tajwidnya. Perhatikan di sini. Ini yang diinginkan. Membaca ayat, mengidentifikasi tajwidnya, mengartikan kata, menerjemahkan ayat, memahami asbabun nuzul, menalah tafsir. Nah, sekarang kita kembali kepada membaca ayat dan mengidentifikasi tajwid yang ada di dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 yang kita bahas pada saat ini. Langsung saja ya, kita perhatikan surahnya. Ini dia. Oke, anak Bapak sekalian, perhatikan. Bapak berusaha membacanya dengan baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Baik, mari kita perhatikan ayat berikut, tajwidnya dengan baik dan benar. Ya, dalam buku di sini ada beberapa yang ditekankan atau yang menjadi pemahaman. Apa itu? Yang pertama tentang kalimat libnihi. Libnihi wa huwa. Di sini diberikan pemahaman bahwasanya hukum bacaannya adalah matsilah qasirah. Karena sesudah dhamir hi atau hu, ya, nanti hu juga bisa, ya, dhamir yang bulat seperti ini, ya, bertemu dengan selain alif. Lihat, sesudahnya bukan alif. Kalau sesudahnya alif nanti dia bukan matsilah qasirah, tapi namanya matsilah tawilah. Kalau matsilah qasirah, panjangnya satu alif, dua harakat. Contohnya libnihi wa huwa. Nah,
Tapi kalau mat silah tawilah dia lebih panjang lagi. Hah? Lebih panjang lagi. Ya. Ini juga mat silah qasirah. Ya'iduhu ya bunayya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dalam pertemuan kali ini adalah tentang apa itu mat silah qasirah, apa itu mat silah tawilah. Kalau yang dinamakan dengan mat silah yaitu apabila ada domir hu atau hi maka dibaca panjang. Kalau sebelumnya dia di sebelum domir itu sesudahnya selain hamzah, ya, sesudahnya selain hamzah maka dia mat silah qasirah. Kalau sesudahnya hamzah maka dia adalah mat silah tawilah. Tawilah panjang, qasirah pendek. Oke. Jadi pertemuan pada saat ini fokus kepada mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Oke. Nah, apa fokus yang kedua lagi Pak dalam pertemuan hukum tajwid pada saat ini? Ya, tentang kalimat lazulmun adim. Kata-kata lazulmun adim. Di sini ada tanwin sesudahnya ain. Ayo, Bapak tahu. Apa hukum tajwidnya? Ya, betul, mantap. Izhar halki. Halki yang dimaksud dengan halki itu adalah ini kerongkongan. Izhar halki. Huruf-huruf halki kalau sebelumnya itu ada tanwin atau tanwin kalau sesudahnya ada huruf-huruf halki, ya, huruf halki, huruf yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan, ya, alif atau hamzah, ha, kho, ain, ohin, ha, ini dinamakan dengan izhar halki. Oke, nah, karena tanwin, apakah itu tanwin doma atau tanwin fathah atau tanwin kasroh bertemu dengan salah satu dari 6 huruf itu. Dalam hal ini adalah huruf ain. Oke ya. Nah, kemudian al-masir ini berada di akhir ayat. Ilayyal masir. Ini namanya mat arid disukun karena mat tabi'i dibaca wakaf. Jadi setiap di akhir ayat atau ada wakaf, ya, sebelumnya itu ada mat asli. Dilihat si ini adalah mat asli, ru ini adalah sukun setelah ini. Ya, kita lihat di ayatnya. Oke, betul Pak. Ya, ini dia. Nih. Nah, perhatikan ayatnya ini. Ini dia. Nah, ini dia. Ilayyal masir. Ini wakaf. Wakaf ini. Jadi ketika seperti ini, ilayyal masir. Ini adalah mat arid disukun. Arid itu mendatang. Sukun, ya, karena dia adalah berbaris mati. Berbaris mati kenapa? Karena wakaf. Sama seperti kalimat mu'ridun yang di bawah. Mu'ridun. Mu'ridun ini juga mat arid disukun. Ya. Azim. Nah, lihat nih azim. Ini juga mat arid disukun. Oke, baik. Bapak pikir 3 hukum tajwid hari ini mari sama-sama dipahami. Yang pertama ini dia mat silah qasirah. Ini mat silah qasirah. Ya. Nah, ada lagi Pak, ini dia mat silah qasirah bisaduhu. Ya. Amalat hu ummuhu. Ini dia. Ini mat silah tawilah. Nih ya, lihat. Hu atau hi sesudahnya hamzah. Hamalat hu hamalat hu ummuhu. Nah, ini dia dikata mat silah tawilah. Ya. Ini contoh yang ada di dalam ayat ini. Oke. Fokus yang kedua adalah tentang izhar. Ini contoh yang pertama. La zulmun adim. Ya, la zulmun adim. Di ayat bawah adakah di situ izhar Pak?
Iya, tidak kita dapati izhar di sini. Ya, tidak kita dapati izhar di sini. Nah, tinggal ada yang di sini. Wahnan ala, nih wahnan ala. Maaf ya, di sini ada ternyata wahnan ala. Tanwin patah sesudahnya ain. Kalau di sini tadi tanwin domah sesudahnya ain. Oke. Nah, jadi tugas kalian carilah mat qasirah, mat silah qasirah 5, mat silah tawilah ya 5, kemudian izhar 5, ya, mat arid lisukun 5. Oke. Ya. Bapak harap jangan ada yang bingung dalam hal ini, ya. Jadi pelajari lagi, buka referensi-referensi tentang apa itu mat silah tawilah, mat silah qasirah, apa itu izhar, apa itu mat arid lisukun. Tadi Bapak sudah sampaikan. Supaya tidak bingung, saya ulangi kembali. Ya, berdasarkan case atau hal yang sedang kita identifikasi. Ini dia. Kalau sesudah domir hi atau hu, ada huruf sebelum, ada huruf selain hamzah, maka itu mat silah qasirah. Ini alasannya. Ya. Nih, hi atau hu. Ya. Karena sesudah domir hi atau hu bertemu selain alif. Tapi kalau alif dia mat silah tawilah. Ini tanwin sesudahnya ain. Ya. Dinamakan izhar halki. Tadi saya sebutkan ada 6 huruf halki. Hamzah, ain, hamzah, ha, kha, ain, oghin, ha. Nah, ha besar ya sama ha kecil. Kemudian mat arid disukun, ya. Ini dia. Mat asli sesudahnya wakaf, ya. Masir, mu'ridun, mahiso, mahis, ya. Oke, baik. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Mohon dipahami, ya. Perhatikan di buku pembelajarannya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tetap semangat, jaga 5M, jaga protokoler kesehatan, senantiasa berdoa, jangan pernah tinggal sholatnya. Terlebih anak Bapak sekarang adalah kelas 12. Ya. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.